Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan soal-soal yang sudah diberikan oleh Pak Reski dengan mata kuliah e-bisnis. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Madiniah dengan NIM 241222071, Prodi S1 Manajemen. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan emergent dalam strategi e-bisnis. Jawabannya, preskriptif adalah strategi yang direncanakan secara sistematis di awal dengan tujuan, langkah, dan arahan yang sudah ditetapkan sebelum eksekusi. Contohnya, Tokopedia. Tokopedia menerapkan rencana ekspansi ke layanan keuangan seperti Tokopedia Emas, PayLater dengan strategi yang sudah dirancang sejak awal. Sedangkan emergent, strategi yang berkembang secara fleksibel dan berharap berdasarkan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Contohnya yakni Gojek. Awalnya hanya layanan transportasi saja, tetapi berkembang secara emergent menjadi super aplikasi seperti GoFood, GoPay karena menyesuaikan perkembangan pasar. Dampak terhadap daya saing digital adalah pendekatan emergent memungkinkan perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan pasar digital yang dinamis sehingga memperkuat daya saing. Soal yang kedua, sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. Yang pertama, proses yang dapat ditingkatkan dengan manajemen inventaris, manajemen gudang, pengaturan logistik dan distribusi. Logistik dan distribusi sendiri ada pengaturan rute dan pengiriman. Yang ketiga, manajemen gudang, optimasi penyimpanan dan pengambilan. Teknologi digital untuk SCM, Internet of Things, monitoring stok secara real time. Yang kedua, artificial intelligence, mengoptimalisasi rute pengiriman dan prediksi permintaan pelanggan. Yang ketiga yakni risiko digital adalah risiko digital yakni bisa kebocoran data konsumen, serangan cyber pada sistem logistik, dan kegagalan sistem otomatisasi. Pertanyaan ketiga, sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. Yang pertama, kita harus menentukan jenis e-procurement yang sesuai. Yang pertama, e-trending atau e-katalog untuk pembelian rutin atau untuk memudahkan pembelian rutin dan transportasi. Yang kedua, kita membuat langkah awal, yakni di sini sudah dijelaskan langkah implementasi. Yang pertama, menganalisis kebutuhan orang. Yang kedua, pemilihan platform, yakni bisa memilih platform e-procurement. Yang ketiga, pelatihan staff. Pelatihan staff ini melatih staff dan mulai dengan pembelian barang yang sederhana terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan dua tantangan dan solusinya. Tantangan yang pertama adalah kurangnya kompetensi. Solusinya pelatihan intensif e-procurement. Yang tantangan kedua adalah resistensi terhadap perubahan. Solusinya sosialisasi manfaat secara rutin. Pertanyaan keempat, lakukan analisis lingkungan eksternal terhadap startup digital pilihan Anda. Contoh startup Ruang Guru. Ruang Guru yakni platform pendidikan digital. Yang pertama, politikal, di mana dukungan pemerintah terhadap digitalisasi pendidikan. Yang kedua, ekonomik, pertumbuhan ekonomi mendorong kebutuhan pembelajaran tambahan. Ketiga, sosial, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang keempat, teknological, inovasi AI untuk personalisasi pembelajaran. Adanya inovasi teknologi seperti AI atau machine
learning untuk personalisasi pembelajaran. Yang selanjutnya legal, regulasi perlindungan data pribadi yang ketat. Yang terakhir environmental, yakni adopsi pembelajaran online, mengurangi jejak karbon karena minim transport. Pengaruh terhadap strateginya, ruang guru perlu memperhatikan perlindungan data dan terus berinovasi teknologi untuk mempertahankan daya saing. Pertanyaan yang kelima yakni jelaskan bullwhip efek dalam rantai pasok digital dan sebutkan 2 solusi digitalnya. Yang pertama adalah ada konsumen, yakni fluktuasi kecil dalam permintaan. Yang kedua pengecer, perubahan lebih besar dalam pemesanan. Yang ketiga produsen, fluktuasi besar dalam produksi dan stok. Fenomena di mana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen menyebabkan perubahan besar dalam stok dan produksi di sepanjang rantai pasok. Solusi digital untuk bullwhip effect. Yang pertama sistem ERP, menyatukan dan permintaan dan stok secara real time. Yang kedua big data analytics, prediksi permintaan konsumen yang lebih akurat, memungkinkan prediksi permintaan konsumen yang lebih akurat untuk menghindari kelebihan stok. Manfaatnya yakni menghindari kelebihan stok dan optimasi produksi. Sekian dari presentasi saya, apabila ada kekurangan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.